Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa hari belakangan ini banyak orang yang kita temukan di media sosial yang ramai-ramai berbicara soal kasus Wadas. Mereka berbicara tentang Bapak Haji Ganjar Pranowo. Mereka mempersoalkan tentang Wadas itu sendiri. Lantas bagaimana persoalan Wadas itu yang sesungguhnya? Sampai sejauh mana penyelesaian tentang kasus Wadas ini? Sehingga kok sampai sekarang masih ada banyak orang yang kita temukan yang terus nyinyirin Bapak Haji Ganjar Pranowo ini. Dan untuk lebih jelasnya, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait penjelasan dari seorang Haji Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah ini, karena beliau ini dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab dengan kasus Wadas. Dengan demikian saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak penjelasan dari beliau, dan juga ada persembahan-persembahan video lainnya yang datang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kunjungan kampanyenya beberapa hari kemarin. Mari kita simak bersama-sama. Ingat kasus Wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Yang punya Pak Jokowi bagus, berjalan, jalan terus. Statement saya soal IKN apa? Jalan terus. Jalan terus. Dan itu statement saya sebelum terjadi gonjang-ganjing. Saya konsisten. 2, ketika kemudian ada yang belum beres dan itu di jalan yang benar, tugas kami membereskan. Ingat kasus Wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Sampai kemudian beres. Nah, yang tidak beres, tugas saya memperbaiki. Nggak akan kita pakai, kita potong. Jadi kami yang paling tegas. Jalan, buka jalan. Hidup Ganjar! Salam Ganjar! Hidup Ganjar! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Riau. Maamnya untuk no maka kecil. Ini kami persembahkan tarian Poti sebagai tanda kemenangan di Nusa Termangun. Membersihkan diri dari hal-hal
yang diinginkan. Kami yakin Bapak Ganjar Pranowo adalah orang malah adalah rupiah tinggi. Mama, papa, tangannya tidak pernah lelah melambai-lambai memanggil papa Ganjar. Kembalilah ke kampung halaman. Jagalah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi ku katakan, korbanan-korbanan kita telah beragam. Ya, dan disinilah 4 tahun kurang lebih Bung Karno ada di sini, dan dengan segala kreativitasnya, tonil, lukis, edukasi, dan ada inspirasi luar biasa pada saat akhirnya merenung di bawah pohon sukun dan menghasilkan Bima Sila Pancasila. Rasanya tadi doa sangat bersejarah, dan ini kali kedua saya memang berkunjung ke sini. Tapi tadi berkesempatan di Universitas Flores bertemu dengan anak-anak muda yang baru wisuda. Tentu ini sebuah perjalanan yang satu sisi kita tidak lupakan sejarah perjuangan panjang dari Republik ini. Pesan kemudian ke kampus adalah memberikan pesan kepada anak muda untuk berintegritas menjaga NKRI. Maka relate keduanya. Pejuangnya ada di sini, generasi mudanya ada di sana, dan dilahirkan kembali untuk mengawal Republik. Apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar adalah keinginan untuk mensejahterakan. Jangan kolusi, jangan nepotisme, karena disinilah para pahlawan kita menyerahkan seluruh harta, nyawa, tenaga, pikiran, semuanya. Kita mesti menghormati mereka. Rasanya gimana Pak? Tadi duduk di ruangan dari nilai-nilai sejarah yang ada Presiden Bung Karno. Kenapa? Rasanya gimana? Kenapa? Bapak soal skema Penolakan. Skema Nggak ada itu yang menolak saya. skema ini Bapak. Kami datang diterima baik-baik. Nggak tahu. Kok ada informasi ini dari mana? Skema Kalau dari nilai-nilai yang terkandung dalam di sejarah ini Pak, kira-kira yang akan diadopsi nanti ke depan dalam kepemimpinan Bapak? Satu, menjaga integritas itu yang paling penting ya. Kedua, ada pesan dari pastor tadi ya, dari dari para pendeta, dari uskup juga kita mendapatkan suara-suara itu. Satu, kesejahteraan, afirmasi daerah terpinggir, kesehatan, pendidikan, dan di sini wabil khusus ini sudah 2 kali jadi saya mendapatkan masukan selama 2 hari ini TPPU. Jadi trafficking ini yang harus menjadi perhatian. Ini beberapa masukan dari, kalau boleh saya katakan, belanja soal perhatian kita. Bapak skema debat yang dianggap menentukan salah satu cawapres Bapak. Makasih ya. Kesan wudhu Pak. Makasih saya pamit dulu ya. Makasih ya. Dari 2 tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan. Tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur. Saat tiba di Bandara El Tari Kupang, Ganjar disambut warga dengan teriakan Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tampak tersenyum dan menyapa para warga. Dalam kunjungannya, Ganjar juga bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia, lalu dilanjutkan bertemu dengan pendeta dan tokoh agama di kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Ganjar mengaku senang bisa tiba di NTT. Ia mengaku mendapat banyak masukan dalam kunjungannya tersebut. Ya, saya menyampaikan terima kasih. Hari ini saya tiba di Kupang. Tadi setelah sholat Jumat bertemu dengan Majelis Ulama. Hari ini ketemu dengan Sinode Gereja ya, Masehi Injili Timor dengan Pendeta Mary, dan ada banyak jajaran di belakang. Dan kami berdiskusi pada banyak hal, bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing.
dari dua tokoh agama ini juga akan mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk begitu. NTT nada untuk Ganjar, suara gitar kecilku ini, dan untuk negeri tercinta, seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Betul gak? Mari tersenyum untuk Bapak. Tampan rupawan, murah hati untuk rakyat, berdedikasi tinggi, hidup seadanya. Inilah Ganjar Pranowo. Sederhana, murah, senyum, adil dan selalu sportif, berdiri di samping rakyat untuk majukan Indonesia jadi lebih dahsyat, maju jadi lebih dahsyat, maju. Ini Ganjar Pranowo. Selamat siang. Terima kasih. Kami senang sekali bisa diterima. Iya. Terima kasih. Waduh, bagus banget ini. Memberikan ucapan selamat datang. Ini karya tenun perempuan-perempuan NTT, Pak. Terima kasih. Salam 3 jari. Mari Bapak. Ganjar City, Ganjar Kabeh. Ganjar City, Ganjar Kabeh. Terima kasih. Oh, menyenangkan. Ini kan kita semua ini adalah sisa menyelamatkan demokrasi. Maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan demokrasi. Kaum muda, mahasiswa harus bergerak. Melatih diri, membangun kepekaan, membangun relasi sosial itu bisa dilakukan sejak usia ini. Tapi kalau jadi pejabat, kamu mesti ingat pada mesti ingat. Terima kasih NTT sudah menerima saya. Bapak
Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya menyampaikan terima kasih. Salam saya untuk semuanya. Saya doakan semuanya sehat selalu. NTT selalu bikin kami merindu. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam 3 jari. Saya menyampaikan terima kasih. Salam saya untuk semuanya. Saya doakan semuanya sehat selalu. NTT selalu bikin kami merindu. Perkenalkan, nama saya Trio Putra Dewa, biasa disapa Trio. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah. Trio namanya. Ada nomor 3? Keempat, tapi ketiga dari laki-laki. Oh ya, oke lah bapakmu gitu ya. Oke, Trio. Kamu kuliah? Kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya di jurusan Fakultas Hukum. Sama dong. Ada yang dari Universitas Muhammadiyah mana? Dari teman Fakultas Muhammadiyah. Oke. Trio, apa pertanyaannya? Yuk. Pertanyaannya seperti yang dijelaskan dan dipertanyakan oleh teman-teman saya dan rekan-rekan saya tadi, Bapak. Saya cuma satu pertanyaan. Ya. Tentang suatu kebangsaan ini, pada saat ini kita berbicara dengan suatu dialog kebangsaan. Nah, pertanyaan saya dengan sesuatu hal di dalam konstelasi politik, apakah di suatu saat nanti Bapak menjadi orang nomor 1 di negara Indonesia dengan karpet merah yang tersisa, apakah Bapak suatu saat nanti diwariskan kepada keluarga atau tidak? Karena saya ini pertanyaannya itu oke. Itu langsung pertanyaan saya dan masih ada keselanjutan Bapak dengan terkait dengan karpet merah. Pada saat ini juga karpet merah adalah tempat jalan kita bersama tadi dengan Pak Ganjar Pranowo. Masih ada karpet merah yang tersisa di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya ingin menyampaikan di Bapak yang masih dilumpuri oleh darah kekurangan dan kemiskinan di Sumba Barat Daya. Terlebih khususnya di Sumba Barat. Saya bukan mewakili pemerintah Sumba Barat Daya. Saya hanya menyampaikan aspirasi saya selaku anak muda yang mau berkarir juga seperti Bapak suatu saat nanti. Selamat sore untuk semua. Trio.
Pengen apa? Pengen, tepuk tangan. Ini kayaknya mesti saya kader ini. Ya kamu masuk PDIP aja. Sorry lo ya. Sorry gini-gini. Kamu boleh masuk partai lain. Tapi saya ini dikader dari kecil. Dari mahasiswa. Dan saya bisa menjadi mentornya Trio. Kalau anak muda kita aja seperti Trio, kita siapkan betul. Maka saya tunjukkan tadi, saya usia berapa masuk partai. Kamu usia berapa sekarang? Dua-dua Pak. Ah, pas. Dua-dua pas kan? Kalau kamu 2 tahun ini sudah masuk partai, apapun lah, ikut saya lebih baik. Siap Pak. Nanti dulu, gini loh, gini. Kalau dia ikut yang lain, siapa yang berani statement menjadi mentor? Belum tahu. Kalau ikut saya, udah pasti mentornya saya. Mentornya kira-kira siapa? Mentornya pernah menapaki dan sukses. Maka kalau saya mau bicara, Trio, kamu pengen jadi bupati? Begini caranya. Ini langkahnya. Kenapa Pak Ganjar bisa ngomong, saya 2 periode terpilih kok? Iya. Apa yang mau saya beritakan? Memberikan semangat pada anak muda. Pertanyaan saya satu, saya mau jawab dengan pertanyaan. Kalau kamu jadi bupati, korupsi enggak? Nah. Iya. Bagus. Jawabannya udah tegas, tidak. Pernah lihat uang 1 miliar? Pernah lihat uang 1 miliar? Belum pernah Pak. Belum. Kalau suatu ketika ada orang datang, Pak Bupati Trio, ini ya Pak, sekedar untuk oleh-oleh saja, tak di depanmu. Dadah, terima kasih Pak. Apa yang kamu lakukan pada si uang itu? 1 miliar men. Saya bisa menjawab Pak. Hah? Saya bisa menjawab. Iyalah jawablah. Dengan pertanyaan Bapak tadi itu juga adalah simbol balik dari suatu istilahnya simbiosis mutualisme. Pertimbangan balik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan uang sedekah itu yang diberikan kepada saya, maka dengan cara saya sendiri saya akan melayani masyarakat yang terlihat dengan kemiskinan. Duitnya mau kamu apain? Uang itu saya akan memberikan kepada masyarakat yang menjadi utama kemiskinan Pak. Uangnya akan diberikan kepada masyarakat yang miskin. Betul itu? Siapa yang mengatakan itu betul, angkat tangan. Siapa yang mengatakan itu salah, angkat tangan. Pelajaran sore hari ini dan mengakhiri pertemuan saya adalah itulah namanya gratifikasi. Suap. Tapi saya berikan kepada orang yang berhak. Rakyat saya, no salah. Kamu harus tegas menolak ini. Sorry tidak. Pergi kamu. Wah itu baru oke. Masyarakat miskin akan saya apakan? Akan saya siapkan. Karena jabatan saya sebagai bupati. Siapkan anggaran. Saya bicara dengan DPRD. Mari kita entaskan kemiskinan programnya A, B, C, D. Dan kemudian Pak Ganjar, lihat Trio nanti. Saya siap sebagai anak muda debat di depan panggung. Gitu. Untuk menurunkan kemiskinan dan memberantas korupsi. Itu. Oke nggak? Siap. Tinggal apa? Latihan. Siapa yang melatih? Siap Pak. Gak tahu disiap ini beneran nggak? Benar Bapak. Beneran? Benar. Besok pagi kamu datang ke DPC minta KTA. Siap Bapak. Oke. Kami raja-raja Timur Barat dan masyarakat adatnya mendukung sepenuhnya untuk calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden di 2024 akan datang. Merdeka! Merdeka! Oke guys,
Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait kunjungan Haji Ganjar Pranowo ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada berbagai tempat yang dikunjungi oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo ini, mulai dari Kupang, Roten, Dao, Sumba, Ende, dan masih ada lagi tempat-tempat lain yang dikunjungi oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo. Satu hal dari semua cuplikan-cuplikan video tadi, saya mau katakan bahwa sambutan dari masyarakat NTT kepada Haji Ganjar Pranowo ini sangat luar biasa. Dalam berbagai cuplikan video kita melihat bagaimana semangat dan antusiasnya dari para mahasiswa, dari rakyat yang ingin bertemu dengan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Semoga saja ini membuktikan bahwa orang-orang NTT di pemilu 2024 nanti akan selalu mendukung penuh Bapak Haji Ganjar Pranowo. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kasus Wadas, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana penjelasan dari seorang Haji Ganjar Pranowo. Dengan demikian, saya mau katakan bahwa persoalan Wadas itu sudah beres. Sekali lagi, persoalan Wadas itu sudah beres. Dan juga kronologis tentang Wadas ini seperti apa, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo tadi sudah cukup jelas dan sudah bisa kita mengerti. Semoga saja besok lusa saya tidak menemukan lagi komentar-komentar atau nyinyiran-nyinyiran yang berhubungan dengan Wadas ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.